Misa beragam cara dilakukan pengedar untuk bisa menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Di lapas kelas 2 Jombang, Jawa Timur, petugas berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 6 gram sabu yang dimasukkan ke dalam cabai yang telah dimodifikasi. Petugas lapas kelas 2B Jombang, Jawa Timur membongkar satu persatu cabai berisi sabu yang coba diselundupkan seorang pengunjung. Upaya pelaku diketahui setelah petugas curiga cabai dalam makanan yang akan diberikan terlihat telah dimodifikasi. Benar saja saat diperiksa, petugas menemukan 18 butir cabai yang di dalamnya terdapat serbuk sabu. Dari pemeriksaan ini, total sabu yang ditemukan mencapai 6 gram. Petugas menyebut kiriman makanan cabai berisi sabu ini diketahui akan diberikan pada salah seorang napi berinisial RZ, 34 tahun, yang terjerat kasus narkoba. Mau menitipkan barang untuk warga binaan yang ada di dalam, namun tim penggeledah lapas kelas 2B Jombang berhasil menggagalkan upaya dari AR. Cabai dari 18 cabai tersebut di dalamnya terdapat barang yang diduga narkoba. Rencana itu mau dikirimkan ke dalam untuk siapa aja? Berapa orang? Untuk warga binaan atas inisial Dika. AR, pemasok sabu yang dikemas dalam biji cabai ini telah diamankan oleh petugas Satres Narkoba Polres Jombang. Polisi masih mendalami kasus ini dari mana RZ mendapat barang haram tersebut. Petugas lapas menyebut upaya penyelundupan narkoba dengan cara unik seperti ini telah 2 kali terungkap. Sebelumnya petugas juga berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir pil koplo yang dikemas dalam kerupuk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Misa seorang teknisi tewas saat memperbaiki lift sebuah hotel di Kota Malang, Jawa Timur. Mengenaskan jasad korban terjepit oleh pintu lift. Evakuasi korban berlangsung selama 2 jam. Petugas berupaya mengevakuasi korban Suprihandi Cahyanta yang tewas saat memperbaiki lift di sebuah hotel di Kota Malang, Jawa Timur. Pria 53 tahun ini tewas mengenaskan terjepit pintu lift. Kondisi posisi korban membuat petugas berhati-hati saat mengevakuasi jasadnya hingga berlangsung selama 2 jam. Maintenance ada laporan lift mati, kemudian maintenance melakukan pembenahan. Entah bagaimana kok dia bisa terjatuh. Posisi saat ditemukan itu di mana, Pak? Di antara pintu lift dan liftnya itu sendiri. Jadi jasad korban dibawa ke RSA Kota Malang untuk divisum. Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak hotel terkait kecelakaan kerja ini. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Mirsa, sebuah helikopter latih jatuh di Danau Buperta, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 2 awaknya selamat setelah berenang ke tepi danau. Helikopter kelelep dijemblung. Merapat. Hari Jumat nih helikopter. Sebuah helikopter yang diduga helikopter latih jatuh di Danau Buperta, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. 2 awak heli selamat setelah sebelumnya sempat tenggelam. Korban segera berenang menuju tepi danau dan evakuasi ke rumah sakit terdekat. Sebelum kejadian, seorang pemancing melihat helikopter tersebut terbang rendah dan terjun ke danau. Ya, sekitar 1 menitan lah dia baru keluar. Sempat tenggelam. 1 orang. Helikopternya ada 2 orang. Tapi dalam kondisi selamat atau Selamat. Selamat dua-duanya ya. Jadi Setelah kejadian yang nampak di permukaan danau hanya bagian kecil helikopter. Petugas kepolisian yang datang bersama TNI segera mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi. Jam 10.30 memang ada heli latih yang jatuh di Danau Cibubur. Kebetulan lokasi jatuhnya itu di wilayah Depok. Kalau untuk penanganan selanjutnya gimana, Pak? Penanganan selanjutnya itu adalah pihak yang berwenang. Kita tidak menangani itu, kita hanya mengamankan TKP saja. Belum diketahui penyebab helikopter ini jatuh. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Mirsa, seorang pengusaha toko plastik di Bandung, Jawa Barat ditemukan tewas di ruko tempatnya mencari nafkah. Dari lokasi tidak ada barang berharga korban yang hilang.
Warga di kawasan Kurdi Muhammad Toha, Kota Bandung, Jawa Barat, dikejutkan dengan ditemukannya jasad seorang pria di dalam ruko tempat tinggalnya. Saat ditemukan, korban di samping mobil dengan kondisi penuh luka. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh kerabatnya. Tim Inafis dari Polrestabes Bandung yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Tidak ada barang milik korban yang hilang. Yang dugaan sementara yang bersangkutan merupakan korban pembunuhan. Namun penyidik masih berusaha mencari barang bukti dan alat bukti. Selanjutnya memeriksa para saksi-saksi. Untuk kerugian sampai saat ini informasi dari keluarga korban yang kita dapatkan sementara belum ada barang-barang berharga yang hilang ya. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Sartika Asih Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meliana melaporkan. Misa seorang pria di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi karena menganiaya istri siri dan anak balitanya. Pasangan ini sebenarnya masing-masing telah memiliki keluarga. Setelah didamaikan polisi, keduanya resmi berpisah dan kembali ke pasangan sah mereka. Video aksi penganiayaan seorang balita oleh ayah tirinya di rumah kos di Jalan Perwigo Raya, Semarang, Jawa Tengah viral di media sosial. Tak lama usai kejadian, polisi menangkap pelaku, pria 35 tahun warga Jalan Balem. Kasus penganiayaan ini dilaporkan oleh sang istri Mugi Wulansari, 23 tahun. Kerap cekcok, pasangan muda yang telah menikah siri ini ternyata sudah pisah ranjang. Dari pernikahan siri ini, keduanya memiliki seorang anak. Danang mengaku emosi karena akan bercerai dan sempat cekcok saat Mugi datang untuk mengambil pakaian. Pukulin saya. Bang Ulan? Iya. Pukulin. Karena apa? Ya karena dia mungkin cekal atau... Pelajaran yang berharga untuk kalian berdua, kembali ke suami dan kembali ke keluarga lagi dengan baik. Pasangan suami istri ini kemudian didamaikan oleh polisi. Kasus penganiayaan istri dan anak balita ini diselesaikan secara kekeluargaan. Saya terima, saya selesaikan secara damai. Jadi masalahnya sudah selesai. Pasangan ini sebenarnya masing-masing telah memiliki keluarga. Danang memiliki istri sah yang memberikannya 2 orang anak, sementara Gina juga memiliki suami sah dengan 1 anak. Setelah didamaikan, pasangan muda ini resmi berpisah. Danang akan kembali ke istri sahnya, sedangkan Gina kembali pada suami sahnya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi melaporkan. 2 kelompok ormas terlibat bentrok di Kota Medan, Sumatera Utara. Bentrok sempat membuat warga panik. Bentrok 2 kelompok ormas kepemudaan terjadi di Jalan Raya Perpustakaan, Medan Petisa, Sumatera Utara. Menggunakan balok, kayu hingga kembang api, kedua kelompok saling serang. Bentrok dimulai dari ulah salah satu ormas yang tiba-tiba datang ke lokasi dengan membawa kayu. Tak terima dengan ulah tersebut, kelompok lain membalas hingga terjadi bentrokan. Aksi massa ini bubar setelah petugas personil kepolisian dari Polrestabes Medan datang ke lokasi. Menghindari bentrok susulan, kedua kelompok meninggalkan lokasi. Belum diketahui penyebab tawuran ini. Ngumpul aja. Ayo, sepeda motor siapa lagi yang parkir ini? Tapi nggak ada itu, nggak ada. Ayo, langsung diambil sepeda motornya. Makanya kita bubarkan. Pak, seperti kami lihat tadi kan, awalnya ada yang sampai bawa balok, ada yang sampai bawa kayu itu seperti. Bawa balok itu buat itu, masang parkir itu tadi rantai. Kan pipa, masang rantai, nggak ada. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Puluhan anggota ormas dan keluarga pasien berunjuk rasa ke sebuah rumah sakit di Medan, Sumatera Utara. Masa tidak terima lantaran seorang pasien yang meninggal dinyatakan positif COVID-19, padahal sebelumnya hasil tesnya menunjukkan negatif.
Puluhan anggota ormas bersama keluarga pasien melakukan unjuk rasa pada sebuah rumah sakit di Jalan Sisingamangaraja, Medan Amplas, Sumatera Utara. Massa tak terima lantaran seorang pasien yang meninggal dinyatakan positif COVID-19. Padahal sebelumnya, korban dinyatakan negatif COVID-19. Awalnya pihak keluarga meminta penjelasan pihak rumah sakit terkait meninggalnya Emarbu 60 tahun yang akan dimakamkan di TPU Simanglinggir sesuai protokol COVID-19. Sementara pihak keluarga tidak ditunjukkan hasil swab terakhir korban. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi menenangkan massa dan keluarga pasien. Ulan Windy mengatakan bahwa bapak ini negatif. Negatif. Selama di sini? Selama di Ulan Windy. Negatif. Kita bawa rujukan kemari, Mitra Medika sampai di sini diterima rujukan bahwa negatif. Negatif. Setelah 8 hari diokname di dalam rumah sakit, 8 hari cuci darah, bawa penyakit ginjal. 4 kali udah cuci darah, semalam kritis tengah hari dipaksa anaknya dengan catatan biar bapak ini dibawa ke ruang ICU. Sebelumnya saat dirujuk ke rumah sakit, korban Emarbu 60 tahun yang sakit ginjal dinyatakan negatif COVID-19. Bahkan selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, korban tidak pernah dinyatakan positif COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Seorang kakek berusia 80 tahun warga Cipedak, Jatinegara Timur dilaporkan hilang sejak 5 hari lalu. Keluarga korban telah melapor ke polisi. Korban kakek Syafril Agus alias Abo hilang sejak Sabtu 22 Mei lalu. Sang kakek yang diketahui menderita penyakit pikun. Korban pergi meninggalkan rumah dengan mengenakan baju biru, lengan pendek, sarung kotak, dan sendal jepit. Bagi warga yang melihat korban dengan ciri-ciri tersebut, diminta untuk segera melaporkan ke pos polisi terdekat. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga. Jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. Seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365% mengarah Blok M. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86 Manggi Padat Meraya. Lebok 19 jajaran Puri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran kuda-kuda mengingat timur Solo Kupang 365%